Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh Bapak BI dan teman-teman Laksar sekalian. Pada kesempatan ini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang Indonesia tanpa korupsi. Di sini saya akan menyampaikan tema presentasi kelompok kami, Indonesia tanpa korupsi. Baik, di sini kalau negara kita bebas dari korupsi, kira-kira keadaan apa yang akan kita temui? Yang pertama, jika negara kita terbebas dari korupsi, yang pertama itu kalau negara kita terbebas dari korupsi itu biasanya tidak ada kemiskinan. Dari ketidakadaan kemiskinan ini kita lihat dari birokrasi kita, cara pengelolaan uangnya, transparansinya dapat dikelola dengan baik sehingga terciptanya satu, kesejahteraan masyarakat yang merata, kejahatan yang bisa ditekan, terbentuknya keamanan lingkungan di seluruh wilayah. Yang keempat, Indonesia berdaulat pada semua bidang. Anak mendapat hak sekolah. Kalau tidak ada korupsi, anggaran pendidikan kita yang dianggarkan sebanyak 20% dari APBN dapat dimanfaatkan sebaik mungkin, sehingga semua warga Indonesia dapat mengenyam atau menerima haknya mendapatkan pendidikan dasar 9 tahun. Selanjutnya, kesehatan masyarakat terjamin. Di sini kalau kita misalnya negara kita bebas dari korupsi, kesehatan masyarakat kita terjamin karena pengelolaan anggarannya baik. Salah satu bentuk real dari tindakan pemerintah melalui BPJS pada penyelenggaraan jaminan sosial, sehingga terbentuknya sumber daya manusia yang berkualitas, semangat kerja yang semakin meningkat, ketahanan negara semakin kuat, dan pemerataan pelayanan kesehatan pada semua masyarakat. Selanjutnya, lingkungan asri. Bagaimana ketiadaan korupsi ini menimbulkan lingkungan asri? Karena lingkungan asri ini secara alam dapat diminimalisir. Selanjutnya, kenyamanan transportasi umum. Di sini jika pengelolaan anggaran dilakukan dengan baik, sehingga dibangunnya infrastruktur, salah satunya transportasi, maka masyarakat akan lebih banyak menggunakan kendaraan umum karena nyaman, kelayakannya prima, pengurangan tingkat pembelian dan penggunaan kendaraan pribadi. Penggunaan pribadi yang semakin berkurang, kualitas udara juga semakin baik, efisiensi waktunya dan kehidupan sosial yang terjalin dengan baik. Selanjutnya, untuk mewujudkan mimpi-mimpi Indonesia tanpa korupsi, karena potensi positif yang didukung dimiliki negara Indonesia, potensi yang ada di negara kita itu ada potensi kekayaannya itu seperti potensi wilayah, jumlah penduduk, dan sejarah. Indonesia itu terletak di antara dua benua, bisa dilihat dari peta, sehingga menjadi jalur transportasi antara dua benua dan dua samudra berada di khatulistiwa yang menyebabkan keanekaragaman dari fauna, keanekaragaman hayati, maritim, pertambangan seperti minyak, gas alam, dan cadangan emas dunia, serta suku, ras, agama yang berbagai macam tersebar di seluruh pelosok wilayah Indonesia. Kita sangat kaya. Selanjutnya, dari jumlah penduduk juga sumber daya manusianya ada di peringkat 4, dan kualitas penduduk kita juga lumayan. Pendidikannya saat ini rata-rata sudah mengenyam pendidikan tingkat dasar. Kekayaan kita dari sejarahnya dulu dimulai dari kerajaan Samudra Pasai yang menguasai perdagangan pada abad ke-13. Selanjutnya
pada tahun 1335 sampai dengan 1357 Majapahit mempersatukan Nusantara. Dan pada tahun 1956 sampai dengan 1942 datanglah Belanda, sehingga terjadilah akulturasi budaya di sana. Dan pada tahun 1942 sampai dengan 1945 datanglah Jepang. Kemudian di situ tanggal 17 Agustus 1945 disitulah kita merdeka, sehingga sangat panjang sekali sejarah kita dari kerajaan dijajah sampai dengan merdeka. Kita upaya untuk mencegah korupsi di negara, khususnya di negara kita. Yang pertama, membuat sistem penyelenggara yang baik yang dapat mencegah terjadinya korupsi. Jadi sistemnya itu mulai dari atas ke bawah, misalnya sistem birokrasi pemerintah kita, cara bernegara kita harus diatur dengan baik. Memberi kompensasi yang tinggi pada PNS. Nah, ini PNS yang nakal misalnya harus diterapkan aturan yang ketat. Yang ketiga, menanamkan nilai pada pejabat supaya tidak serakah. Ini tergantung bagaimana kita membawa diri kita, iman kita, supaya tidak terjerumus hal-hal yang tidak baik, contohnya korupsi. Yang keempat, memperkuat peran hukum. Nah, di sini itu substansi hukum kita sudah diatur undang-undang pasal ini, tetapi kebanyakan tidak dilakukan atau tidak diingatkan. Yang kelima, memberikan hukuman berat pada koruptor dengan cara dimiskinkan sampai hukum mati. Nah, di sini sudah jelas koruptor itu bisa dihukum mati, tetapi dengan pertimbangan tertentu untuk proses. Yang keenam, memperkuat fungsi pengawasan. Nah, kalau di sekolah misalnya inspektorat kan? Atau BKP, BPK. Yang ketujuh, para pemimpin memiliki kesadaran memberi teladan kepada masyarakat tentang budaya anti korupsi. Nah, ini kita harus memiliki itu seorang pemimpin. Bagaimana kita membawa diri kita. Jadi bawahan kita juga mengikuti kita. Jangan sampai bawahan kita melihat atau mengikuti hal-hal yang kurang baik dari kita. Dimulai dari kita sendiri. Yang kedelapan, membentuk karakter masyarakat yang anti korupsi. Ya, caranya menambah jumlah penyuluh anti korupsi dengan agen membangun integritas, membangun pendidikan moral sejak kecil, dan memperkuat materi anti korupsi pada pelajaran di sekolah dari tingkat SD sampai perguruan tinggi. Memberantas korupsi dari negara bebas korupsi. Nah, bisa dilihat ada Denmark. Kita belajar dari kasus atau negara lain bagaimana dia memberantas korupsi. Salah satu contohnya kita lihat dari Swedia, memperkuat peran PPI Swedia setingkat KPK, ini badan pemberantasannya. Yang kedua, meningkatkan profesionalisme semua penegak hukum, ya, peningkatan profesionalismenya. Yang ketiga, memberantas korupsi tanpa pandang bulu sehingga semua kasus besar dapat dituntaskan. Kita di sini menginginkan korupsi itu tidak ada di Indonesia. Kita disuruh membayangkan, dan kita kasih memberikan tanggapan kita, upaya kita untuk mencegah korupsi tersebut. Setelah disampaikan materinya, kami akan membuka sesi pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 5. Ini menambahkan saja atau memberi masukan. Di sini kan tadi membahas jika negara Indonesia ini bebas korupsi, kan apa yang akan terjadi? Tadi dijelaskan di bidang pendidikan, kan mungkin semua masyarakat akan dapat memperoleh pendidikan 9 tahun, ya. Kemudian di bidang transportasi lengkap dijelaskan di sana. Nah, tapi menurut saya, jika negara kita ini bebas dari korupsi, yang akan terjadi mungkin akan melebihi, dan negara kita ini akan lebih dari negara Amerika dan negara Jepang. Kenapa saya katakan begitu? Jika negara kita ini bebas korupsi, otomatis negara kita ini akan dengan bebas untuk mengatur APBN negaranya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lagi Pak. Kelompok 4. Lihat judul yang dibahas dari rekan-rekan kita kelompok 1 yang judulnya kalau tidak salah caranya kayak apa itu asumsi. Nah, saya ingin berarti untuk kelompok 1 itu lebih memperlebar asumsi-asumsi yang tajam
kita bisa jadikan sebagai pelajaran karena memang target kita seperti itu kan, gitu ya Pak ya. Ya saya rasa itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa namanya, judul ini bagaimana Indonesia bisa bebas dari korupsi, bagaimana dinyatakan untuk Trump. Yang saya akan bahas adalah bagaimana cara mengatasinya untuk mencegah korupsi ini. Karena sudah banyak yang dilakukan oleh pemerintah, dan mungkin menurut saya yang kita butuhkan sekarang adalah bagaimana kita meningkatkan pemerintah ini bisa melakukan kampanye untuk anti korupsi itu. Lebih banyak orang yang melakukan itu sekarang. Nama Beni Alif Kurniawan dari kelompok 2. Saya rasa apa yang terjadi jika korupsi tidak ada ya di masanya, yang paling mengena di sini menurut saya nih, kasih saran sedikit adalah di bidang sektor pendidikan sama kesehatan. Ini yang terutama bisa ini yang diberi kita. Jadi seandainya pendidikan, seperti yang dikatakan teman tadi ada Pak Zuber, pendidikan bisa dioptimalkan, maka jangan sampai 9 tahun sampai perguruan tinggi pun bisa dibayar oleh pemerintah. Kita lihat sedikit demi sedikit Indonesia juga dalam hal ini masih berbenah terus sedikit demi sedikit, sehingga kartu keluarga sejahtera itu jika kartu sakti pada poin itu sedang dibenahi sedikit demi sedikit berbasis ini sekarang. Jadi tidak ada yang global nanti di akhir-akhir evaluasi. Bagi ASN jangan sampai kita korupsi. Bagaimana cara kita agar kita terhindar dari korupsi itu? Yaitu dengan cara menanamkan nilai-nilai anti korupsi yang tadi yang 9 itu. Yang pertama ada kejujuran, tanggung jawab, berani, peduli, bekerja keras, mandiri, disiplin, adil, dan sederhana. Insya Allah kalau kita tidak korupsi, kita akan selamat dunia akhirat. Mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.